Mas Ci, kenapa sih kok marketplace itu berperilaku seperti itu? Pada dasarnya gini ya, kita harus melihat duluan bisnis modelnya. Kalau saya ngomong tentang hal ini, memang akan sangat panjang. Persaingan itu perlu, tapi persaingan yang sehat. Kalau seandainya dibuka jalur bebas atau liberalisme masuk ke Indonesia dalam perdagangan, tentu saja kasihan para UKM-UKM kita. Di video Mr. Who, Shopee, bunuh UMKM, saya sudah mengkritisi banyak tentang keterbukaan pemerintah dalam memasukkan produk-produk dari Cina. Alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan dari pengetatan import secara langsung via marketplace. Terima kasih untuk Kementerian Koperasi UKM. Sekarang giliran saya ini mengkritisi atau gampangannya menjewer teman-teman UKM yang punya pola gagal. Apa tuh pola gagal UKM? Yang pertama, kalau sudah mapan dikit, dapat omset dikit naik, malasnya mulai timbul. Tidur, kelebihan lemak. Kedua, nggak bisa membedakan antara strategi dengan taktik. Masuk ke marketplace itu bagian dari taktik, bukan strategi jangka panjangnya. Strategi jangka panjangnya, Anda harus memiliki database yang mandiri supaya trafficnya Anda bisa kendalikan. Yang ketiga, terlena oleh satu sumber traffic. Sudah marketplace selesai, dapat traffic, enak kok jualan di sini. Rata-rata ngomong seperti gitu. Habis itu, yaitu malasnya mulai timbul. Setelah itu apa? Kalau sudah nanti mulai banting-bantingan harga 1 tahun kemudian, baru nanti ngerengek-rengek, nyalah-nyalahin. Sudah terlambat, mate. Berjualan di marketplace itu seperti berselancar di punggung. Artinya apa? Ya harus hati-hati. Dan jangan lama-lama. Itu kan cuma temporary kita numpang hiunya nyampe kemana. Jangan untuk jangka panjang. Kenapa? Nanti Anda bisa kecaplok sama mereka. Yang celakanya, kecaploknya itu pas pada saat Anda sudah tidak menyadari lagi atau tidak memiliki kekuatan untuk bertumbuh. Itu paling bahaya. Mas Ci, kenapa sih kok marketplace itu berperilaku seperti itu? Pada dasarnya gini ya, kita harus melihat duluan bisnis modelnya. Kalau saya ngomong tentang hal ini, memang akan sangat panjang banget dan ada data-data yang harus diutarakan menyangkut kenapa bisnis model marketplace itu sangat rakus terhadap yang namanya traction atau transaksi. Oke, gampangnya gambaran singkatnya seperti ini aja. Hal ini tidak hanya berlaku pada bisnis marketplace, tapi hampir semua bisnis startup digital yang menggunakan venture capital, yang menggunakan sistem ada namanya seed, seri A, seri B, seri C, dan seterusnya. Hal-hal inilah yang nanti membuat mereka itu akan mematikan ekosistem. Oke, contohnya begini nih. Pada saat seseorang mendirikan startup, itu kan yang pertama kan harus dicoba duluan. Dicoba dalam artian apa? Diterima oleh market belum? Oke, sudah diterima. Setelah itu masuklah investor. Investor masuk, kemudian mulai mendanai sampai level tertentu sudah terjadi transaksi. Nah, sampai tertentu harus digenjot lagi transaksinya supaya besar. Sampai sekian, ratus ribu atau mungkin sekian juta transaksi, baru masuklah pendanaan seri yang kedua. Mungkin serinya sudah masuk seri B. Nah, begitu lagi juga seterusnya. Digenjot lagi. Makanya kalau Anda perhatikan, yang saya maksud dengan digenjot itu adalah diiklaninkah, dipromosikankah, flash sale-kah, banting harga-kah. Yang dikorbankan siapa sebetulnya? Ekosistem sekitarnya. Siapa itu? Para kompetitor-kompetitor lain yang modalnya cekak. Nah, yang sudah masuk ke dalam marketplace, itu biasanya juga diperes keringatnya. Demi untuk apa? Menghasilkan banyak transaksi seperti itu. Pada dasarnya saya sebut marketplace ini tidak hanya berbicara masalah marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, bukan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Gojek juga masuk ke situ. GoFood juga masuk ke situ. Sekarang ada Shopee Food, ada Grab. Sama, bisnis modelnya sama. Karena harus ngenjot transaksi untuk mendapatkan pendanaan serial berikutnya sampai nanti ujung-ujungnya IPO. Ya, bahkan IPO aja bisa jadi mungkin belum untung. Inilah yang membuat bisnis model ini
mencederai ekosistem sekitarnya, termasuk yaitu UKM. Kesimpulannya adalah mereka pada dasarnya tidak peduli bahwa UKM itu maju tidak maju. Yang paling penting adalah mereka bisa membuat transaksi sebesar-besarnya, baik melalui toko Anda ataupun kompetitor Anda. Baik Anda untung atau Anda buntung, nggak peduli mereka. Yang penting apa? Transaksi, supaya mereka dapat investor baru lagi. Oke ya, nanti kita bahas di lain kesempatan secara detailnya. Sekarang saya akan masuk lagi. Terus bagaimana strateginya? Apakah kita nggak boleh menggunakan marketplace? Boleh, tapi harus menggunakan strategi. Atau anggap aja marketplace ini bagian dari taktik jangka pendek. Untuk apa? Untuk mendapatkan database. Tidak untuk kita terlena berjualan di sana terus-menerus. Oke, yang pertama, siapkan kolam atau markas Anda sendiri. Dalam hal ini, bisa dikatakan yang pertama adalah toko online. Anda harus memiliki itu. Toko online official store Anda sendiri. Terutama ini yang untuk brand owner atau produsen. Kalau seandainya Anda menjualkan produk-produk orang lain, ya berarti database konsumen. Misalkan di grup chat, bisa. Atau kalau tidak dalam grup, ya personal, bisa juga. Database nomor HP-nya mereka, database nomor WhatsApp, Telegram, ataupun Line, dan yang lain-lain. Yang ketiga, media sosial Anda. Media sosial ini sebenarnya pada dasarnya untuk memaintain atau memberikan makan, tempat untuk memberikan makan berupa konten-konten yang menarik database tadi itu. Supaya apa? Supaya mereka tetap mau bersarang ke tempat Anda. Sebenarnya bisa juga digunakan blast ke tempat grup chat, bisa juga atau personal chat, tapi harus hati-hati. Ada tools-tools untuk penggunaannya. Dan ada juga tata caranya supaya tidak kena ban. Nah, semua itu sebetulnya Anda bisa rangkum dengan satu tools sih. Kalau Anda mau menggunakan, kita punya namanya ubi.id, itu bisa dalam satu akun ubi.id tersebut, itu sudah bisa menyakup nomor telepon, chatnya, kemudian all shop-nya, media sosialnya, YouTube-nya, dan bahkan sampai toko online Anda untuk produk-produk tertentu yang sedang dipromosikan. Silakan nanti buka saja ubi.id. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah menggunakan produk penetrasi. Pilihlah produk yang paling banyak mengkonversi dari sekian banyak varian produk Anda. Jadi, kalau Anda misalkan punya 10 varian produk, jangan dijual semuanya di marketplace. Keluarkan 1 atau 2 yang dipakai untuk mengkonversi. Nah, Anda boleh promosi di sini nih. Mau banting harga silakan, tapi buat saya sih sebetulnya saya tuh orang yang tidak suka namanya banting harga. Pokoknya lakukan promosi duluan, yang penting bisa konversi. Nah, setelah bisa konversi di situ, yang ketiga nih, Anda pada saat pengiriman kan mendapatkan nomor HP. Ada marketplace yang masih membuka, ada yang tidak membuka. Ini kalau saya kembali lagi, kalau saya mengatakan marketplace ini, bisa bentuknya itu marketplace, bisa juga bentuknya mungkin GoFood, GrabFood, ya. Kalau di marketplace mungkin sebagian besar masih membuka nomor HP-nya, tapi kalau di tempatnya GoFood, setahu saya sudah tidak dibukakan nomor HP-nya. Nah, kalau yang dibukakan nomor HP-nya, divalidasi. Ya, divalidasi nomor HP-nya, misalkan yang paling umum kan mau nggak mau kita masih menggunakan WhatsApp nih. Divalidasi apakah nomor HP tersebut juga nomor WhatsApp-nya. Nah, itu dipastikan. Misalkan terima kasih kakak atas order anunya, saya tadi begitu kan. Ini paling enggak greetingsnya lebih dahulu. Nah, terus kemudian sisipkan pada saat pengiriman, jangan lupa sisipkan kupon. Ya, ini juga berlaku terutama kalau seandainya Anda tidak memiliki nomor HP. Jadi nggak bisa divalidasi. Sisipin kupon. Kupon buat apa? Orderan berikutnya mendapatkan diskon, tapi melalui direct di tempat kolam Anda. Baik tadi berupa misalkan chat WhatsApp ataupun di tempat toko online. Yang tadi sudah Anda rangkum semuanya dalam akun UBID Anda. Tinggal milih mereka. Kalau mau langsung order, ya sudah. Apalagi di bawahnya masih ada produk-produk yang dipromosikan. Nah, ditambah lagi tadi itu
kupon diskon untuk pembelanjaan pertama di tempat toko online Anda. Serupalah, dulu marketplace juga ngasih kupon-kupon diskon untuk mengkonversi ke tempat marketplace mereka. Paham ya? Ini yang disebut namanya kolam. Yang terakhir dari strategi itu adalah ternakin atau beri makan database konsumen Anda tadi dengan konten-konten yang mereka butuhkan, baik itu tips apapun itulah. Yang penting membuat mereka itu suka dengan toko Anda dan ini juga membangun brand dari perusahaan Anda. Intinya adalah traffic yang terbaik itu adalah yang datanya Anda miliki dan Anda bisa kendalikan. Semoga bermanfaat. Yuk kita bangun traffic mandiri.